Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi saudaraku pada pagi hari ini. Dan mari kita awali program ini di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa di sorga, dengan satu kerinduan, yaitu kami rindu mendapatkan makanan rohani, yaitu kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu pada pagi hari ini dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai kepada ayatnya yang ke-36. Perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tepatnya pada hari ini kita merayakan hari yang sangat penting dalam hidup kita. Sebuah hari perayaan yang merayakan kemerdekaan bangsa kita. 17 Agustus 1945 adalah hari di mana bangsa kita ditetapkan secara juridis menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa Belanda. Kebebasan ataupun kemerdekaan yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah buah ataupun hasil dari perjuangan orang-orang yang setia dan begitu mencintai bangsa ini. Perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang tidak gampang, sampai mencucurkan darah. Banyak korban dari perjuangan tersebut, tetapi hasilnya kita nikmati pada pagi hari ini. Sampai hari ini dan anak cucu kita akan tetap menikmati bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat dan merdeka dari setiap penjajahan yang terjadi di masa lalu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kemerdekaan, tentunya kemerdekaan bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama itu dilihat dari secara de facto, secara fakta, dan yang kedua dari de juridis, secara hukum. Betul, bangsa kita secara ketetapan hukum sudah merdeka, tetapi apakah secara fakta dan kenyataan bangsa kita sudah merdeka? Tentu tidak, karena berbicara mengenai kemerdekaan, ini berbicara mengenai mental, ini berbicara mengenai gaya hidup setiap orang. Dan itulah yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Yesus sempat menyampaikan tentang kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan berkata begini dalam ayatnya ke-34, "Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita masih diikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang merusak kehidupan kita sendiri, sesungguhnya kebiasaan itu adalah tuan dalam kehidupan kita.
Kalau dalam hidup kita, kita masih terbiasa ataupun masih menikmati segala perbuatan-perbuatan dosa, itu artinya kita masih hamba dosa. Itu kenyataannya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam hidup kita harus terus membangun sebuah kebiasaan, yaitu kebiasaan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan dengan sangat jelas berkata bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Apa isi dari kebenaran itu? Isinya adalah begini: anak itu telah memerdekakan kamu, dan kamu pun benar-benar merdeka. Dalam kehidupan kita memang kita sudah merdeka karena Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah rela mati di kayu salib. Tetapi apakah betul kita sudah merdeka dari setiap kehidupan kita? Apakah betul kita sudah merdeka dari setiap kebiasaan-kebiasaan kita? Banyak orang Kristen yang aktif pelayanan dan tidak sedikit yang sudah menyandang gelar pendeta, sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, tetapi masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk, masih senang dengan dosa, masih senang dengan seksual, masih senang dengan percabulan, masih senang dengan duit. Itu artinya bahwa orang tersebut masih menjadi hamba dosa dan dia belum betul-betul merdeka. Nah, saudaraku yang terkasih, hidup kita adalah sebuah keputusan. Di dalam hidup ini kita terus memilih dan memutuskan. Dan ingat, kita mesti dewasa. Di balik dari setiap keputusan yang kita ambil, dari setiap jalan kehidupan yang kita jalani, dari setiap pilihan yang kita pilih dalam hidup ini, ada konsekuensinya. Itulah yang dikatakan Paulus di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6. Coba kita buka kitab Roma pasalnya yang ke-6, mulai dari ayatnya yang ke-15 sampai kepada ayatnya yang ke-23. Di sana kita melihat sebuah perikop tentang dua macam perhambaan. Kita baca dari ayatnya yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kata firman Tuhan, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sana kita melihat, saudaraku yang terkasih, tentang dua macam kehidupan. Yang pertama, kehidupan yang senang dengan kecemaran dan kedurhakaan, hidup menikmati dosa. Dan yang kedua, hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada pengudusan. Firman Tuhan menuliskan melalui Rasul Paulus bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Tetapi hidup akan terus memilih. Apakah kita sudah ditebus dan kita tetap menjadi hamba dosa, atau kita melangkah dan menyerahkan hidup kita untuk menjadi alat kebenaran Tuhan. Di akhir perikop ini, firman Tuhan menuliskan bahwa kesudahan dari menjadi hamba kebenaran yaitu hidup yang kekal, tetapi menjadi hamba dosa, akhir kehidupannya adalah maut. Bapak Ibu yang terkasih, kemerdekaan, kebenaran itu memerdekakan kita kalau kita hidupi kebenaran itu. Amin. Kebenaran tidak dapat memerdekakan kita kalau kita hanya senang dengan dosa dan kita mengabaikan kebenaran itu.
Pesan Tuhan begitu jelas pada pagi hari ini, di dalam hari perayaan yang akbar ini, yaitu hari kemerdekaan bangsa kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bangun mentalitas kita menjadi orang-orang yang merdeka. Bukan menjadi hamba, bukan mental budak, bukan mental Mesir, tetapi kita memiliki mental orang-orang yang merdeka. Yaitu apa? Yaitu begini, kita jangan diperbudak oleh kebiasaan kita. Amin. Jangan kita diperbudak oleh segala hal duniawi di dalam kehidupan ini. Tapi mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita untuk menjadi alat kebenaran. Dan saya percaya kebenaran itu dapat memerdekakan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.